Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Raya Baitus Salam, tepatnya di Komplek Bilimun, Jalan Kelapa Hijau, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Nah pemirsa, di antara kita ketika bulan puasa atau bulan Ramadan ini, orang cenderung lebih konsumtif atau cenderung lebih banyak mengeluarkan jajan atau lebih banyak membelikan sesuatu yang berlebih-lebihan. Atau yang kita kenal saat ini adalah war takjil. Orang berlomba-lomba membeli takjil sebanyak-banyaknya. Bukankah ini bagian daripada mubazir dan juga serakah? Dan bukankah serakah ataupun mubazir merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, untuk itu pemirsa, kita mengangkat judul pada siang hari ini, jauhi serakah, perbanyak sedekah. Bersama guru-guru kita, Ustadz Encep Syihabuddin dan juga Ustazah Aini Aryani. Langsung saja pemirsa, kita simak nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala sairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dan Bapak serta Ibu jamaah yang ada di Masjid Baitus Salam. Kalau hidup kita ingin berkah, hidup kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya jangan serakah tapi perbanyaklah sedekah. Apa Ibu? Jangan serakah tapi perbanyaklah sedekah kalau hidupnya ingin berkah. Apalagi di bulan Ramadan kita diajarkan sama Nabi, Bapak Ibu. Nabi itu Ibu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu Bu, manusia paling dermawan. Pak, Nabi itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, Nabi itu makin dermawan. Jadi saking dermawannya Nabi Ibu, Nabi itu ketika dimintai sesuatu tidak pernah mengatakan la, tidak pernah mengatakan tidak. Saking dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai umatnya harus mencontoh Nabi, apalagi di bulan Ramadan ya Bu ya, Bu, apalagi di bulan Ramadan. Segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Ibu, jujur ibu-ibu yang hadir, Ceedoh ada Ceedoh? Oh nggak ada. Cepatim ada Cepatim? Nggak ada. Oh Potati ada Potati? Bu, udah hari keberapa kita Ramadan ini? 5 ke-6? Ke-6. Ibu udah sedekah apa selama Ramadan? Nah katanya umat Nabi, Ceedoh mah. Kalau kita ngaku umat Nabi, contoh Nabi. Bulan Ramadan Nabi makin dermawan. Kata Ceedoh, Ustadz maaf,
Saya mah bukan gak mau sedekah, saya mah bukan gak mau infak. Kalau saya sedekah nanti tabungan saya kurang Ustadz, buat beli baju lebaran kurang, saya nggak bisa pamer kalau pulang kampung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, janji Nabi, mana koso malun min sedekatin. Harta yang kita sedekahin Ibu, Bapak, pemirsa yang ada di rumah, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, bal yazdad, bahkan makin bertambah dan makin bertambah. Jadi makin kita banyak sedekah, harta kita makin banyak. Makanya di bulan Ramadan jangan jadi orang serakah, harus banyak-banyak sedekah. Ibu punya harta, punya THR, jangan serakah buat diri sendiri. Kenapa? Di harta kita ada hak orang lain. Makanya ketika kita ada uang lebih, ada tetangga misalkan yang membutuhkan, panggil sama ibu. Buat apa? Buat dikasih sedekah dari ibu. Atau misalkan ibu beli takjil, ini beli takjil jangan maruk ya Bu ya. Kadang ibu-ibu kalau beli takjil maruk, semuanya dapat. Dari mulai seblak ceker, apalagi Bu, cilok, bala-bala, belum kolak, semuanya dibeli sama ibu-ibu. Bu, jangan serakah, sisihkan sebagian untuk siapa? Sedekahkan untuk orang-orang yang akan berbuka. Biar apa? Ibu pun dapat ganjaran dari situ. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk terus meningkatkan sedekah kita. Hati-hati Bapak Ibu. Harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, tabungan yang kita miliki, kalau belum disedekahkan, harta itu belum menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu, ini nasihat dari Abu Nawas. Kata Abu Nawas, anta lil mal idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka. Kata Imam Abu Nawas, Ibu, harta yang kita miliki itu kalau belum disedekahin, kita yang dimilikin harta. Tapi kalau kita sudah mensedekahkan harta, justru harta itu milik kita. Ibu punya tabungannya banyak, apartemennya di mana-mana, mobilnya sampai 10. Kalau belum disedekahkan, maka kita yang dimiliki harta, kita yang diatur sama harta kita. Malam-malam kita tidur, tiba-tiba ada korotek di garasi, Pak, Ibu. Langsung bangun, takut mobil baru kita takut dicuri. Ibu punya uang 2 miliar, malam-malam ibu kunci sana, kunci sini. Takut kenapa? Harta kita takut diambil sama orang. Orang kalau banyak hartanya belum disedekahkan, maka dia akan menjadi budak harta itu. Harta yang kita punya sejatinya adalah harta yang sudah kita sedekahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen sedekah kita bernilai ya ibadah, sedekah kita jadi pahala buat kita, jangan sampai sedekah kita dihinggapi oleh penyakit riya. Kalau kata anak sekarang, tangan kanan memberi, tangan kiri insta story. Misal ceedoh, bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Ibu-ibu yang di sini ada yang begitu, kalau sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya insta story. Hai guys, sedekah nih. Ada yang begitu? Nggak ada, itu mah ibu-ibu yang di sono, yang pindah ke sini. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri insta story. Ustadz, emang nggak boleh saya sedekah, tapi saya sedekahnya misalkan diupdate ke media sosial, sok-sok aja. Kalau ibu bisa mengatur hatinya, yang dikhawatirkan adalah ketika ibu sedekah tapi dihinggapi oleh penyakit riya, maka niatkan sedekahnya karena Allah. Biar apa? Biar jadi pahala. Nasihat dari Syekh Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha.
Amalan kita, sedekah kita itu bagaikan jasad, ruhnya ikhlas di dalam amal itu. Kalau jasad nggak ada ruh, hidup atau enggak? Hidup atau enggak, Bu? Ini kenapa Encep Sehabudin? Karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya siapa ini? Mayit Encep Sehabudin, bener. Gitu Mas Sofyan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Allah, terima kasih Ustadz Encep Sehabudin yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ceedoh begitu ya Ustadz. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, nauzubillah summa nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang selalu gelisah dengan harta yang ketika harta kita berkurang untuk sedekah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW selalu mensedekahkan justru ketika bulan Ramadan lebih banyak lagi. Maka sebagaimana disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, ketika kita bersedekah maka justru harta kita semakin bertambah. Nah pemirsa, masih dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, di segmen kedua nanti guru kita Ustazah Aini Aryani juga akan kembali memberikan tausiah kepada kita semuanya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu semuanya? Lapar pasti ya? Insya Allah lapar kita nanti akan menambah beratnya amal ibadah kita di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kita disuruh apa di dalam ayat itu, Bu? Kulu washrabu. Makanlah, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Semua yang berlebihan mah enggak enak, enggak baik, enggak bagus. Ya Bu ya, makan terlalu banyak enak enggak Bu? Yang bikin kita enak makan apa Bu? Seenak apapun menu yang tersaji, kalau perutnya lagi kenyang, enak enggak Bu? Enggak. Ibu udah makan apa tuh ya? Bala-bala, lontong, apalagi kolak. Kolaknya banyak lagi. Ada kolak pisang, ada kolak ubi, ada bubur biji salak. Semuanya ada, udah disantap semuanya. Ibu disuruh makan bubur kacang hijau, enak enggak? Belenak Bu. Kenapa? Semuanya udah masuk. Itu yang disebut dengan berlebih-lebihan, itu enggak baik. Minum. Ibu kalau berlebihan minum, Bapak Ibu kalau berlebihan minum enak gak? Enggak kan? Ada es campur, ada es ini, ada es itu, semuanya ada. Ibu minum semuanya, enak gak di perut? Kembung. Tarawehnya jadi enggak khusyuk. Maka kita dilarang untuk menjadi orang yang berlebih-lebihan. Setidak-tidaknya Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam 4 hal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, kata Nabi, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minum, makanlah, minumlah, kemudian berpakaianlah, bersedekahlah, tapi jangan sampai saraf. Jangan berlebih-lebihan, jangan serakah, dan jangan makhilah, dilakukan dengan niat untuk menyombongkan diri. Nih Bu, kalau kita disuruh makan nih kan semuanya ada tuh. Masalahnya Ibu belanjanya pas lagi lapar. Lapar perut juga, lapar mata juga. Begitu ada wortel aja, tuh enak tuh kayaknya tuh. Udah dibeli tuh teng-tengan, kanan Bu udah penuh. Yang kiri masih kosong, masih ditambah. Kanan kiri semuanya kayak mau dimakan semuanya. Udah ketemu lontong satu sama balak-balak satu ditambah kolak mungkin semangkok kecil. Udah kenyang akhirnya. Sisanya dikemanain tuh?
masuk tok sampah. Katanya mau dimakan ntar abis terawih udah ngantuk. Katanya mau dimakan ntar pas sahur udah gak selera. Kemana tuh perginya? Sampah akhirnya. Iya Bu ya, berlebihan gak tuh? Berlebihan. Serakah gak kita kalau kayak gitu? Serakah. Tapi kan itu bisa nolongin pedagang-pedagang yang jual. Cakep, bagus. Tapi jangan diborong taruh di meja makan kita sendiri. Dibagi sama orang yang lain. Banyak Bu, tukang ojek, tukang apa segala macam dibagi. Jangan begitu, wah ini banyak banget nih tentengan. Ada kang ojek, ada siapa. Kayaknya pas lagi kita lapar nih. Aduh sayang, kayaknya pengen. Yang ini juga sayang semuanya. Akhirnya di rumahnya tuh Bu, meja Bu. Yang biasanya mejanya cuma satu, gara-gara buka puasa mejanya jadi beranak. Tuh. Kadang-kadang mejanya udah penuh, nggak muat lagi, ada di bawah di atas karpet, kayak yang mau dimakan aja semuanya. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini mah nggak ada yang serakah. Insya Allah. Iya Bu ya, betul? Apa nggak beda? Itu makan sama minum jangan berlebihan. Ketika berbuka puasa jangan berlebihan. Ketika kita sahur jangan berlebihan juga. Bu, ngomong-ngomong soal sahur, kan kita sahur nih, Bapak Ibu kan sahur nih. Misalnya Bapak Ibu, kan malamnya misalnya udah nyiapin sahur, mau nyiapin dari malam katanya. Biar besok pas sahur enggak repot nyiapin, tinggal ngangetin doang. Udah beli segala macem yang malamnya, padahal yang buka puasa tuh belum habis. Masih belanja lagi tuh. Insya Allah besok dimakan dah pas sahur katanya. Ternyata bangunnya Bu, imsak sudah tiba. Tuh. Padahal mejanya masih penuh. Bangunnya imsak telah tiba. Boro-boro mau qiyamul lail, mau apa segala macem. Wah udah panik tuh ya, panik tuh. Ngangetinnya, naruh di atas mejanya, bangunin anak, bangunin suami. Udah hilang tuh 4 menit, sisa 6 menit lagi subuh. Misal Bapak Ibu di 6 menit itu tadi yang mau disahur, disantap sahur tuh ya, ngunyah tuh ada nasi, ada rendang, enak banget, cakep. Udah ngunyah 1, 2, 3, suapan keempat nasi sama rendang tuh Bu, enak banget, rendangnya tuh enak banget misalnya ya. Suapan keempat dikunyah, nyam. Allahu Akbar. Wah subuh tuh. Nih Bu yang lagi dikunyah, telan apa lepeh? Iya. Telan apa lepeh? Jujur Bu. Ini nyiapinnya udah dari tadi malam tuh rendangnya. Wah belanjanya kemarin seharian tuh. Sampai lap keringet tuh ya. Ternyata baru 3 suap. Suapan keempat Bu baru dikunyah bentar azan tuh. Lepeh apa kunyah Bapak? Telan. Telan apa lepeh Bu? Lepeh, bapak-bapak telan, ibu-ibu lepeh, gimana nih? Maka kata Imam An-Nawawi, kata beliau dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kita mulai puasa sejak masuknya waktu subuh. Maka apabila seseorang mengunyah makanan dan sampailah informasi atau pengetahuan bahwa dia sudah memasuki waktu subuh, terdengar adzan yang menandakan masuknya waktu subuh, maka buanglah makanan yang tadi dia kunyah. Jangan malah ditelan. Kenapa nggak ditelan? Karena kita udah masuk waktu subuh. Waktu subuh itu kita udah mulai puasa. Bapak Ibu mau nanya, nih kita mulai puasanya sejak masuk waktu subuh apa sejak adzannya kelar? Waktu adzan berkumandang masih boleh makan sama minum nggak? Enggak. Lah tadi kenapa ditelan ya Bu ya? Harusnya dilepeh. Habis itu kita kumur. Ngomongin kumur. Kalau kita wudhu pada saat kita berpuasa masih boleh kumur Bu? Masih? Masih boleh? Batal nggak puasanya kita lagi? Misalnya jam segini kita kumur nih misalnya. Boleh? Nggak boleh? Tergantung kumurnya jujur apa enggak. Kalau masuk 3 keluar 3 aman. Yang jadi masalah masuk 3 keluar 2, satunya kemana? Nah itu yang batal. Ibu ya,
Nah, maka kita jangan berlebihan, jangan serakah semuanya dibeli kayak mau dimakan aja semuanya, padahal mah enggak. Makan dan minum secukupnya. Ini yang paling heran nih Bapak Ibu nih. Bulan Ramadan katanya bulan untuk menahan hawa nafsu. Menahan diri dari lapar dan haus katanya. Cuman faktanya kenapa bulan Ramadan tiba-tiba nomor satu, harga-harga pada naik Bu, sembako. Ya karena permintaannya tinggi. Kenapa permintaannya tinggi? Padahal kan katanya cuma buka sama sahur. Aturan main kalau bukan di bulan Ramadan kan makan 3 kali katanya. Ramadan makannya berapa? 2 kali. Teorinya. Coba kita cek. Ternyata 3 kali juga karena habis tarawih juga makan lagi. Intinya jamaah sekalian, mari kita menahan hawa nafsu di bulan Ramadan. Tidak hanya menahan diri dari makan dan haus, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu yang perlu kita kendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai. Nah ini yang sekarang sering terjadi adalah lapar mata ya Ustazah ya. Atau jangan-jangan betul nggak tuh Ustazah, ketika kita makan itu makan berlebihan serakah, itu jangan-jangan kita ada campur tangan setan itu. Nanti dijawab nanti ya di segmentasi tanya jawab. Nanti para Bapak Ibu jamaah semuanya bisa menyiapkan pertanyaannya. Namun sebelum itu di segmen 3, segmen berikut nanti ada segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah karena ini spesial Ustadz Ncep, ada segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Kita sudah siapkan anak-anak kita, ada 2 anak-anak kita yang hadir, yang tampil. Nanti juga bertausiah seperti Ustadz Ncep dan Ustazah Aini tadi. Yang tidak kalah kerennya, ini calon daiyah kita ini. Ada Ananda Novi Kamilia. Novi, Ananda Novi udah siap ya? Oke, jangan tegang, tegang banget. Oke, waktunya 3 menit ya nak ya. Oke, 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak di atas pohon. Orangnya banyak, kok jawabnya dikit? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Saya doakan semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal
min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara membuat benteng penghalang antara diri kalian dan azab Allah melalui amal soleh. Salah satunya, amal yang paling utama adalah berpuasa di bulan suci Ramadan dan gemar bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dari Abu Dawud dan Imam Tirmizi, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa saumi Ramadan. Yang artinya, surga merindukan 4 golongan. 1. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, merenungi dan mengamalkan isi Al-Quran. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena durasi yang tadinya 4 golongan tapi hanya tersampaikan 1 aja ini. Karena memang durasi waktunya sangat pendek sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Novi Kamilia, barakallahu fiik. Ustadz Jab, bagaimana komentarnya Ustadz? Silakan. Komentarnya ini kalau tipe makanan, ini tipe kicimpring. Kicimpring apa itu Ustadz? Kecil, manis, imut, suaranya nyaring. Kicimpring ya. Luar biasa, kita doakan mudah-mudahan jadi da'iyah masa depan. Amin, amin, amin. Suaranya nyaring, suaranya bagus, lugas, dan satu kata, ya. Pergi bertamu disuguhin emping. Cakep. Kamu emang amazing. Amazing. Kirain kecimpring lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ananda Novi boleh duduk kembali. Ini yang menarik nih mahkotanya nih yang lucu nih Ustaz tadi. Lucu sekali ya. Oke, berikutnya Ananda Aiko Mada Andriono, boleh bersiap-siap. Masya Allah. Kelas berapa Kak? 6 SD. 6 SD, Masya Allah, kayaknya udah siap banget ini. Siap ya Ananda, Aiko, Kak Aiko? Oke, 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TV One, baik berada di rumah maupun di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, hikmat, dan diwajibkan untuk berpuasa. Bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan di mana dosa-dosa kita yang lalu dihapuskan, pahala kita dilipat gandakan, dan diwajibkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Contoh nih, siapa yang di sini masih suka ngewar-war takjil? Itu hati-hati.
tunjuk ini itu bungkus, beli ini itu bungkus. Gak terasa 10 bungkus udah di tangan. Yang kemakan gak sampai 2 bungkus. Sisanya dibuang, mubazir. Itu yang dinamakan menyanyiakan makanan dan uang. Islam aja gak boleh loh umatnya untuk membuang-buang makanan dan uang. Lebih baik uangnya bisa jadi sedekah loh. Demikian pidato dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Kak Iko, boleh di sini dulu Kak Iko? Oke, kita dengar dulu komentar dari Ustadz Encep Syihabuddin. Bagaimana nih Ustadz? Aku sih yes ya. Yes ya. Kalau Aiko ini bukan tipe makanan, ini Apa tipe itu? kesehatan. Kesehatan. Apa itu? Imunisasi. Artinya? Imut manis solehah sekali. Masya Allah. Pembawaannya bagus, ekspresif. Kalau saya kasih nilainya tak terhingga sih. Tak terhingga. Dua-duanya bagus tadi, luar biasa, keren. Selalu kita doakan jadi daiyah masa depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Aiko. Silakan boleh duduk kembali. Dan Masya Allah itu tadi penampilan daiyah-daiyah kita. Mudah-mudahan ini menjadi penerus para daiyah dan juga dai yang saat ini ada di Indonesia. Dan di segmen berikut pemirsa kita akan persilakan para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Dan kita masuk nanti dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Jauhi serakah, perbanyak sedekah. Itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu kaum ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Evi Anjayani, betul ya Ibu? Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustazah Aini terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mau tanya, berhubungan dengan tema hari ini. Dalam bulan Ramadan ini kegiatan kuliner kita justru tampak berlebihan dibanding selain bulan Ramadan. Apakah ini bentuk keserakahan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibunda Evi. Kalau kita mau buka puasa, kenapa ya Bu? Rasa-rasanya semuanya ingin dicobain. Gara-gara ibu belinya pas lagi lapar. Sekarang diaturnya gini aja Bu. Kita belanja buka puasanya pagi-pagi abis sahur aja. Kenapa? Perutnya masih bisa diajak kompromi. Jadi kepalanya nih logika kita masih jalan. Nih kira-kira mau saya makan enggak ya, itu masih jalan. Nih kalau misalnya dikerjainnya kita belanjanya pas lagi lapar-laparnya, ngabuburit abis asar jam 5, rasa-rasanya semuanya ingin dimakan karena logikanya buntu Bu, teralihkan sama lapar yang ada di perut. Jadi kembali pada pertanyaan, apakah serakah kalau kita itu belanja mulu? Kalau berlebihan iya, kalau melebihi keperluan dan kebutuhan iya. Tapi kalau ibu belinya banyak, borongan buat disedekahkan ke orang lain yang membutuhkan, enggak serakah. Kita belanja yang banyak, kenapa? Pengen ngundang orang-orang untuk berbuka puasa di rumah kita, cakep. Jatohnya malah bersedekah, enggak jadi serakah. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan, kalau kita memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, kita dapat pahala apa Bu? Dapat pahalanya sama seperti pahala orang yang sedang berbuka menikmati makanan yang kita sajikan untuk mereka. Kana lahu mithlu ajrihi, mithlu ajrih. Persis banget, man fattara shaiman. Siapa yang ngasih buka puasa pada orang yang sedang berpuasa, maka kita nih Bu yang ngasih buka puasaan nih dapat pahala persis kayak puasanya orang yang kita kasih makan. Kita ngasih makan siapa nih, misalnya orangnya puasanya cakep, bagus, kan berkualitas nih puasanya, persis pahalanya kayak dia kita dapat.
Jadi mudah sekali di bulan Ramadan ini kita dapat pahala. Maka serakahnya kita kesampingkan, kita alihkan menjadi sedekah. Wa tadfa' mitatasu, dan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari buruknya kematian. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah, Allah izinkan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Aini atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan untuk penanya berikut ada Bapak Yanwarsya Helmi. Silakan Pak Yanwarsya, betul ya. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema, saya ingin bertanya bahwa apakah serakah itu merupakan sifat atau nafsu dasar manusia? Dan apabila memang begitu, bagaimana manusia atau kita mengendalikannya? Itu Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Encep untuk bisa menjawabnya. Izin Ustazah. Pak Helmi ya Pak. Pak Helmi dan jamaah Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda bahwa Allah itu Pak pernah mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Ummahatul khotoya thalathun. Biang keladi dari keburukan Pak. Jadi ibunya keburukan, biangnya keburukan itu ada 3. Al-kibru yang pertama takabur, yang kedua wal hasadu iri dengki, wal hirsu yang ketiga rakus tamak serakah. Lalu pertanyaannya, apakah rakus tamak serakah itu alami dari diri kita? Sejatinya hati manusia adalah bersih. Rakus, tamak, serakah itu adalah sifatnya iblis. Jadi kalau ada orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang hirs, berarti dia temannya siapa Ibu? Temannya siapa? Iblis. Iblis apa setan? Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana Ustadz agar kita ini terhindar dari sifat tamak, rakus, dan ambisius? Kenapa? Soalnya bahaya kalau ada di diri kita. Tadi biang keladi dari segala keburukan adalah rakus. Mohon maaf, mohon izin Ibu. Orang yang korupsi itu bukan orang yang tidak punya uang. Mereka orang yang kaya raya, hanya mereka sifatnya rakus, sifatnya tamak, sifatnya serakah. Betul Ibu ya? Bukan gak punya uang, tapi sifat rakus itu. Bagaimana caranya agar kita tidak dihinggapi penyakit itu? Yang pertama, tanamkan ke dalam diri kita, ajarkan diri kita untuk menjadi orang yang qanaah. Apa cedo? Apa itu qanaah? Dalam kitab Kifayatul Atqiya, qanaah diartikan dengan ar-ridho bil yasiri minal 'ata. Ridho dengan pemberian Allah walaupun cuma sedikit. Makanya Bapak Ibu, manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang punya sifat qanaah, merasa cukup berapapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang dikasih oleh Allah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Nih ibu-ibu yang di hadapan saya, ini akan menjadi ibu-ibu yang paling stres ketika ibu tidak punya sifat qanaah. Ibu pengen putih, direndam pakai deterjen semalaman. Ibu pengen kurus, diet sampai tipes. Bapak pengen terlihat kaya, banyak cicilan. Capek nggak Bu? Capek kalau kita nggak punya sifat qanaah. Kalau orang punya sifat qanaah,
menerima apapun walaupun sedikit yang sudah diberikan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang namanya sifat rakus, sikap tamak, dan sifat ambisius. Ibu-ibu Pak, mohon izin Pak, ibu-ibu Pak di sini, kenapa ibu-ibu banyak yang di neraka? Salah satunya karena ibu-ibu rakus, tamak, dan ambisius. Kenapa? Tidak pernah bersyukur sama pendapatan suami. Kan gitu kata Nabi, uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Perempuan banyak di neraka itu karena kufur. Yakfurna kata Nabi. Kata para sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Mereka itu bukan kufur kepada Allah, kufur sama suami dan tidak bisa menerima kebaikan suami. Pak, kalau kita punya istri yang serakah Pak, pasti itu kalau menjelang lebaran statusnya pasti ada aja. Apa statusnya? Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Diskon udah rame, THR durung metu. Itu teh kode buat suaminya. Makanya Bapak kalau punya istri yang rakus, punya istri yang serakah, kita pasti capek. Makanya saya bilang tadi, kenapa bapak-bapak banyak yang terkena stroke? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Bu, Bapak mohon izin, setelah saya kenal lama dengan ibu-ibu, ternyata benar Mas Sofyan. Ya Ustaz. Ternyata perempuan di dunia ini tidak hanya mata duitan, tapi ada juga perempuan mata keranjang Pak. Keranjang kuning, dikit-dikit CO paket, sampai besti banget itu sama tukang paket. Jadi Pak, kalau kita ingin terhindar dari sifat rakus, terhindar dari sifat serakah, tanamkan dalam diri kita sifat qanaah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena orang yang paling capek, orang yang paling ripuh di dunia ini, orang yang tidak punya sifat qanaah. Orang tidak punya sifat qanaah, ujung-ujungnya berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, insya Allah beribu-ribu kali kecewa menanti ibu bapak. Gitu Mas Sofi. Baik, terima kasih Ustadz Encep. Masya Allah, mudah-mudahan kita Makasih. semuanya terhindar dari 3 keburukan tadi, 3 sifat atau biang keburukan tadi, dan mudah-mudahan selalu mengalir diri kita, yaitu sifat-sifat qanaah. Amin amin ya rabbal alamin. Di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jemaah untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan dalam segmen tanya jawab ini kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah dari bapak-bapak. Ada Mas Rizky, boleh berdiri Mas Rizky, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Encep Syihabuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, perwakilan dari pemuda Masjid Baitus Salam. Yang saya tanyakan ini karena ada hadis yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Artinya sedekah itu penolak dari bala. Yang saya tanyakan ini mohon penjelasannya kepada Ustadz atau Ustazah nanti. Karena ada seseorang yang mungkin senang dalam melakukan kemaksiatan. Apakah ketika bersedekah hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Encep. Ada seorang yang sangat rajin maksiat, namun dia ketika dia bersedekah, apa sedekahnya diterima nih Ustadz? Silakan. Mas Rizky dari pemuda Masjid Baitus Salam. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Mohon penjelasan Ustadz. Ini cocok nih buat Mas Rizky. Mas Rizky jomblo ya? Betul. Tahu nggak Mas Rizky, cobaan terberat bagi jomblo, bala terberat bagi jomblo, Mas Rizky tahu? Syakhsun laisa min nasibik wa laisa qadrik walakinnahu yaskunu fi qalbik. Seseorang yang bukan nasib dan takdirmu tapi dia menetap di dalam hatimu. Ya. Mas Rizky, ini kan lagi jomblo nih. Misalkan Mas Rizky mencintai seseorang, tapi orang itu mencintai orang lain, itu bisa dengan sedekah juga Mas Rizky. Kalau buat Mas
Mas Rizky, Ustadz betul nggak hadis itu? Bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Betul Bapak Ibu. Bahkan kalau kita tahu kata Nabi, sedekah itu Bapak Ibu, ketika kita keluarkan, itu kalau kita tahu, sedekah yang kita keluarkan dia berbicara dengan 5 kalimat. Salah satu pembicaraannya, salah satu yang diucapkan oleh uang yang kita sedekahkan, oleh harta yang kita sedekahkan, kunta harisi fal'an sirtu harisak. Uang kita Bu, ketika kita ambil dari kantong, misalkan 1 miliar sedekah buat ke masjid, set masukin kotak amal, itu ngomong Bu, semula nih engkau itu yang menjagaku, kata uang tadi Bu. Tapi ketika engkau sedekahkan, berbalik justru aku yang menjaga engkau. Bapak-bapak di rumah punya berangkas? Wah nggak punya. Bapak-bapak padahal Pak, kunci membahagiakan istri ada 3 kuncinya Pak. Kunci mobil, kunci rumah, kunci berangkas. Itu uang kita disimpan di berangkas. Uang kita disimpan di bank, pakai pinnya nyari yang susah. Kita jaga harta kita. Tetapi ketika harta itu sudah kita sedekahkan, sudah kita infakkan, justru sebaliknya. Tadi mas hadisnya, kita yang dijaga sama harta. Makanya Bapak Ibu, punya berapapun uang kita, punya berapapun harta kita, niatkan berapapun untuk sedekah. Untuk apa? Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Dari apa? Bukan hanya dari bala, tapi menjaga kita dari api neraka. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Termasuk tadi orang yang rajin maksiat tapi ketika bersedekah apakah diterima sedekahnya Ustaz? Betul sekali. Bagaimana orang yang maksiat tapi dia bersedekah? Mbah, ini cocok ini. Ya. Ini ada satu kisah. Ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah. Seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dia ini jagger. Jagger tuh kalau bahasa Indonesianya preman. Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah apalagi sholat sunnah, puasa Senin Kamis boro-boro. Tetapi ketika dia masuk bulan Ramadan, dia memperindah dirinya. Pakaiannya bagus, sarungnya bagus, kemejanya bagus, jasnya juga bagus. Kemudian karena dia tahu di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan dilipat gandakannya pahala. Bukan hanya puasa, dia juga sholat sunnah, dia juga bersedekah. Apa yang terjadi ketika dia meninggal dan dia dimimpikan oleh seorang alim dan ditanya, apa yang sudah Allah perlakukan kepadamu? Orang ini mengatakan, Allah sudah mengampuni dosa-dosaku karena aku memuliakan Ramadan, aku bersedekah di bulan Ramadan, aku qiyamul lail di bulan Ramadan. Orang yang maksiat kemudian dia sedekah, bisa jadi Bapak Ibu karena keberkahan dari sedekahnya itu Allah menurunkan hidayah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Sedekahnya diterima atau tidak? Kalau orang yang bermaksiat kemudian dia punya uang yang halal, maka sedekahnya diterima, kecuali kalau sedekahnya dari uang haram. Bahasa sayanya Bapak Ibu, kalau orang sedekah pakai uang haram sama dengan nyuci, airnya pakai air pipis, sabunnya pakai kotoran, bersih atau enggak? Orang bermaksiat dia punya harta simpanan, hartanya halal, dia sedekahkan, diterima oleh Allah. Bahkan bisa jadi dengan sedekahnya itu dia kembali kepada Allah, terbuka hidayahnya. Begitu. Amin. Mas Rizky yang jomblo tadi. Mudah-mudahan ketemu jodohnya di samping Ustadz ya. Amin. Makanya harus banyak ke pengajian kalau yang jomblonya, jomblo Maya. Mudah-mudahan dapat jodoh. Kalau ada jodoh ambil jangan. Tanya dulu suami apa enggak, main ambil aja. Baik, terima kasih Ustaz Insyaf Syihabuddin yang telah memberikan penjelasan dan juga jawabannya atas pertanyaan daripada Mas Rizky tadi. Berikutnya kami persilakan Ibu Sinta Nuring Hati ya, silakan Ibu. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah, Ustaz. Ini berkaitan dengan sedekah. Kadang kita kalau sedang mampu tuh bersedekah mudah, tapi bagaimana jika kita lagi pas-pasan Ustazah gitu, untuk yang kurang mampu
Itu bagaimana caranya? Bagaimana cara yang dianjurkan untuk bersedekah ketika kita sedang Tidak mampu. tidak mampu? Baik, terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Silakan Ustazah Aini. Sedekah pada saat kita tidak mampu gimana caranya? Ini dari pertanyaannya aja, Masya Allah sudah bikin orang, wah nih cakep nih pertanyaan. Pertanyaan yang seperti ini lahir biasanya dari hati yang tulus, Bu. Kenapa? Karena biasanya orang jangankan dalam keadaan susah sama ngepas, Bu. Banyak aja duitnya, enggak mau dia sedekah. Kenapa? Karena diri manusia itu kepengennya ingin ngekepin harta. Pengennya ngejagain harta, hartanya nggak mau dibagi, rasa-rasanya kalau dibagi merasa rugi. Bagaimana tipsnya agar kita yang bukan orang kaya, kita yang bukan konglomerat, kita yang mungkin pas-pasan tetap bisa mendapatkan fadilah-fadilah dari sedekah? Pertama, sedekah itu tidak harus dalam jumlah yang banyak. Semampunya aja, Bu, semampunya aja. Kemudian tips yang kedua, bersedekah tidak harus menunggu kaya. Rutinin aja walaupun gak banyak, yang penting kita kerjain. Syukur-syukur setiap hari. Yang ketiga, sedekah tidak hanya dalam bentuk harta. Ya Bu ya, tidak hanya dalam bentuk harta. Tabassumuka li akhika. Wajahmu yang berseri-seri, yang tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Maka jangan kita merengut mulu ya Bu ya. Tetangga dapat TV baru bukannya ikut seneng, ibu merengut. Merengutnya depan muka suaminya. Bapak tuh tetangga nih udah dapat TV baru, kita kapan? Bapaknya ikut pusing, Bu. Tuh ya, ikut pusing gitu kan. Nah, maka tersenyumlah kita di hadapan orang lain sesama saudara kita. Yang penting senyumnya enggak aneh, Bu. Tuh kalau misalnya Ibu dikit-dikit senyum-senyum mulu aneh juga ya. Nah, jadi kita tersenyum untuk memberikan rasa senang pada orang yang senang, dan kita tidak tersenyum tapi kita merasa empati kalau ada orang yang kena musibah. Itu Bu, hati orang yang bagus itu juga sedekah. Empati itu sedekah. Tersenyum pada orang yang sedang berbahagia itu adalah sedekah. Semuanya adalah sedekah. Aduh saya nggak punya duit, nggak punya apa, senyum. Atau kita punya sedekah berupa tenaga. Tetangga kita lagi mau ada bukber ya Bu, jangan cuman wah asik nih bukber bisa numpang makan, enggak. Kita tawarkan, apa nih yang bisa saya bantu? Oh iya ini parkirannya kurang, nanti tamunya parkir depan rumah saya aja. Itu sedekah Ibu. Ibu bantuin gotong-gotong kursinya, itu sedekah. Semua yang bermanfaat pada orang lain yang kita lakukan semua bernilai sedekah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Aini, Ustadz Encep Syihabuddin atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang telah mendengarkan tausiah, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan didekatkan dari sifat untuk gemar bersedekah dan dijauhkan dari sifat-sifat serakah. Amin amin ya rabbal alamin. Di segmen berikut pemirsa kita akan sedikit mendengarkan khulaso ataupun kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustazah Aini, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Encep Syihabuddin. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu tidak akan pernah merugikan kita, tidak akan pernah membuat kita miskin. Namun tentu kita harus tahu batasan-batasan kapan kita harus bersedekah, kapan tidak. Kenapa? Karena sedekah itu ada prioritasnya, Bapak Ibu. Jangan sampai di luar sana kita terkenal sebagai orang yang sangat dermawan, sementara keluarga kita paling dekat tidak pernah kita perhatikan. Banyak bapak-bapak yang Masya Allah sumbangannya di luar sana, tapi istrinya dan anak-anaknya tidak diperdulikan. Nah ini prioritas yang salah, yang keliru. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di sabilillah,
Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau nafkahkan atau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin. Dan 1 dinar yang engkau nafkahkan pada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau nafkahkan pada istrimu. Mana kira-kira yang paling banyak? Ternyata kata Nabi, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dari semuanya Bu, 1 dinar untuk sabilillah, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar untuk orang miskin, dan 1 dinar untuk memenuhi kesenangan dan kebutuhan istri. Ternyata kata Nabi yang paling berat timbangannya di akhirat nanti adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Alhamdulillah. Dan untuk ibu-ibu juga sebagai penyeimbangnya, jangan pernah kita mengkufuri nikmat dari suami. Berapapun yang dimampu kita syukuri. Jangan pernah menghindari kesyukuran dari suami kita, karena itulah satu-satu hal yang paling membuat kita mudah masuk neraka. Na'udzubillah. Pada intinya mari kita sama-sama gemar bersedekah. Mari kita hindari serakah. Karena apa? Karena serakah tidak akan memberikan manfaat apapun pada kita, sedangkan sedekah fadilahnya begitu besar insyaallah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ini mudah-mudahan menjadi quote of the day kita hari ini, untuk semakin menjadikan perenungan bagi kita semuanya, untuk mendekatkan hati kita, untuk memudahkan langkah kita, untuk bersedekah, untuk menyedekahkan sebagian harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Takhassanna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dipersembahkan oleh didukung oleh IndiHome,